Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Prabowo targetkan timnas Indonesia bisa berkiprah di Piala Dunia, kita cari pemain keturunan yang tersebar. Target kita itu harus masuk 4 besar. Alarm untuk STY dan misi berburu 4 besar timnas Indonesia. Prabowo targetkan timnas Indonesia bisa berkiprah di Piala Dunia, kita cari pemain keturunan yang tersebar. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menargetkan pencapaian besar bagi tim nasional Indonesia dengan upaya menembus Piala Dunia. Target ini menjadi lebih intens setelah proses naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia di luar negeri mulai dipercepat. Prabowo yang dikenal dengan antusiasmenya terhadap perkembangan sepak bola nasional, turut mendukung upaya ini dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung ambisi tersebut. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, kini mempercepat proses naturalisasi istimewa bagi sejumlah pemain keturunan Indonesia. Pemain-pemain berbakat yang memiliki darah Indonesia ini tengah dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari tim nasional dalam upaya meningkatkan kualitas permainan dan membawa Indonesia ke panggung internasional. Beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri menjadi fokus utama proses ini. Bahkan, Kemenkumham direncanakan akan melakukan perjalanan ke Belanda dalam waktu dekat untuk melaksanakan pengambilan sumpah 2 calon pemain naturalisasi terbaru, yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, hingga yang sedang dalam proses yaitu Kevin Dix. Proses naturalisasi ini dipandang penting demi memperkuat tim nasional dengan sumber daya yang mumpuni. Prabowo sendiri, yang sebelumnya telah lama mendukung program naturalisasi ini, memandang pencarian pemain keturunan sebagai langkah strategis yang diharapkan mampu mempercepat prestasi sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta sepak bola yang tersebar di berbagai negara, terutama di kalangan pemain keturunan yang telah terasah di liga-liga kompetitif dunia. Dalam sebuah kesempatan, Prabowo targetkan timnas Indonesia bisa berkiprah di Piala Dunia. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia? Negara-negara yang lebih kecil, seperti Ghana dan Nigeria, bisa tampil di ajang tersebut. Mengapa kita tidak bisa? Katanya. Baginya, dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta orang, seharusnya Indonesia bisa menghasilkan setidaknya 30 pemain hebat yang siap membela merah putih. Prabowo juga menekankan pentingnya melibatkan para pemain keturunan yang tersebar di berbagai negara sebagai langkah strategis. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang memiliki bakat dan pengalaman bermain di liga-liga top, peluang Indonesia untuk mencapai impian tampil di Piala Dunia menjadi lebih terbuka. Yang penting, merah putih harus berkibar di Piala Dunia, tambahnya. Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa proses naturalisasi ini bukan hanya atas inisiatif pemerintah, tetapi juga hasil kerjasama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, ungkap Supratman. Gerakan cepat yang dilakukan oleh Kemenkumham ini dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan dari PSSI dan mendukung rencana besar Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan mimpi besar sepak bola Indonesia. Lebih jauh, Prabowo juga mengindikasikan bahwa ia siap memberikan perhatian langsung kepada tim nasional Indonesia. Menurutnya, jika perlu, ia akan turun langsung untuk mengawasi latihan tim agar performa mereka mencapai standar yang dibutuhkan. Alarm untuk STY dan misi berburu 4 besar timnas Indonesia. PSSI menargetkan timnas Indonesia finish 4 besar di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dering alarm sebagai pengingat bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong semakin nyaring. Indonesia sudah menjalani 4 dari total 10 pertandingan di fase ketiga kualifikasi. Dari 4 laga itu, 3 poin diraih dari 3 kali imbang dan 1 kali kalah.
3 poin yang dipetik membuat tim Merah Putih bertengger di peringkat kelima. Posisi ini tidak aman jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia atau melaju ke fase kualifikasi berikutnya. Sebab hanya 2 tim teratas yang mendapat tiket lolos langsung ke babak penyisihan Piala Dunia 2026. Kemudian 2 tim peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi. Artinya, tim yang finish di posisi kelima dan keenam otomatis akan terlempar dari rangkaian Piala Dunia 2026 sekaligus harus menunggu bertahun-tahun ke depan untuk berjuang lagi di kualifikasi Piala Dunia 2030. Meski berada di posisi kelima, kesempatan Indonesia untuk menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya sirna. Masih ada 6 pertandingan yang akan dijalani Tom Haye dan kawan-kawan. Terdekat, Indonesia akan menghadapi 2 laga penting kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Meski terlihat berat, torehan poin akan sangat berarti bagi perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi. Indonesia punya rekam jejak buruk lawan Jepang. Dari total 16 pertemuan, tim Garuda menang 5 kali, imbang 2 kali, dan 9 kali kalah. Pertandingan terakhir Indonesia kontra Jepang terjadi pada Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu. Saat itu, tim Merah Putih tumbang 1-3 lawan Samurai Biru. Sementara lawan Arab Saudi, Indonesia punya catatan yang tak begitu baik pula. Dari 15 pertandingan, tim Merah Putih hanya pernah 1 kali menang, 4 kali imbang, dan 10 kali kalah. Tapi dalam 1 dekade terakhir, rekor Indonesia lawan Arab Saudi mengalami tren cenderung positif. Pada kualifikasi Piala 2015 sempat menang 1-0 dan imbang 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat rekam jejak yang tak begitu berpihak pada timnas Indonesia, membuat keinginan memetik poin jadi hal yang tak mudah. Namun bukan berarti mustahil misi ini bisa diwujudkan. Torehan poin sekaligus jadi pembuktian bagi STY bahwa juru taktik asal Korea Selatan itu mampu kembali membawa timnas Indonesia menerjang kemustahilan. Satu persatu pencapaian yang dipersembahkan STY membuat namanya harum di mata publik. Di satu sisi, STY perlu sadar bahwa dirinya harus memenuhi ekspektasi agar namanya tetap berkibar. Meraih hasil positif lawan Jepang dan Arab Saudi adalah salah satu indikatornya. Pasalnya, Indonesia tak memetik poin penuh dari 2 laga sebelumnya kontra Bahrain dan Cina. 1 angka yang diraih membuat tim Merah Putih wajib bangkit pada kesempatan berikutnya kontra Jepang dan Arab Saudi. Karenanya, torehan poin dari 2 selanjutnya akan turut memelihara peluang timnas Indonesia di separuh jalan fase ketiga kualifikasi. Jika sama sekali tak memetik angka dari 2 pertandingan itu, maka otomatis jalan Jai Itzes dan rekan-rekan akan semakin terjal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan bahwa tidak ada lagi tawar-menawar bagi STY. Ia menargetkan pelatih 54 tahun itu membawa timnas Indonesia finish di 4 besar putaran ketiga kualifikasi. Bukan tanpa alasan Erick berkata demikian, sebab peserta lain dari grup C juga sama-sama berlomba untuk tidak terjerembab ke peringkat kelima atau keenam. Salah satunya adalah Arab Saudi yang memecat Roberto Mancini usai dianggap tak memenuhi harapan di separuh jalan kualifikasi. Artinya, tongkat kepelatihan yang masih digenggam STY harus diemban dengan baik. Masih ada waktu kurang lebih 2 pekan untuk menganalisis apa saja yang mesti diperbaiki di dalam tim sebelum para pemain kembali berkumpul beberapa hari sebelum 15 November. Dengan kecilnya kemungkinan Kevin Dix merampungkan proses naturalisasi jelang lawan Jepang dan Arab Saudi, STY perlu memikirkan skenario formasi dengan pemain yang ada. Sebab terdapat pemain yang sempat absen karena cedera, dalam hal ini Justin Hubner dan Jordi Amat. Belum lagi dengan pemain yang bakal absen karena akumulasi kartu kuning yakni Ivar Jenner. Kerja sama dengan staf kepelatihan perlu digenjot lebih intens untuk mencari solusi. Dukungan para supporter untuk timnas Indonesia juga diperlukan untuk menambah motivasi para pemain yang berlaga di arena November mendatang.